Ya. Aku tahu Ya. betul dia. Iya. Nah, ya. Karena aku tahu kita sama-sama tahu nih jadi enak ya, ya. Karena juga kita sama yang disampaikan Agus tadi itu, ya, Kawak ini kan bukan seorang ahli untuk memahami itu. Iya. Cuman berdasarkan pengetahuan gitu. Pengetahuan, pendengaran, dia didengar kan. Nah, kalau masalah yang disampaikan Agus tadi ya sekira Sepengetahuan Bang Agus. ya pengetahuan Bang Agus kan begitu. Iya. Ya. Sebenarnya itu pemahaman aku juga begitu karena orang yang Menjas. menjas itu tuh tidak membaca. Data Mencari dia tak cukup. tidak mencari kebenarannya terlebih dahulu. Nah, kalau masalah agama, kalau masalah agama, menurut aku masalah agama yang lain di luar agama kita, walaupun agamanya beda, tapi Tuhan aku tetap sebagai pencipta agama-agama, Iya. ya kan? Ya kan? Betul. Ya. Nah, jadi kita kalau di agama kita tuh kita tidak dituntut untuk menghakimi, istilahnya memponis, ya kan? Nah, sedangkan kalau yang terjadi di luar agama kita itu kan terserah mereka. Orang kan berhak komentari. Ya, tapi kan kita meyakini, Kita menjelaskan. meyakini bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan semua makhluk, ya kan? Begitu. Mengapa dia Tuhan semua makhluk itu? Karena di luar agama kita saja dikasihnya ke rezeki, ya kan? Jangan ke manusia, makhluk hidup semuanya. Mereka itu kita meyakini, Iya. untuk semua manusia, untuk semua umat, untuk semua makhluk, ya kan? Berarti tidak ada perbedaan antara kita sama yang lain. Ya, begitu. Tuhan tidak membedakan. Yang membedakan itu kan manusianya, ya kan? Kadang Kalau menurut pemahaman betul. pemahaman awam nih, gitu kan? Memang gini Bang Mukti, orang ini terkadang tuh beragama tuh kehilangan Tuhan dan agama tuh jadi Tuhan. Karena menganggap kita aja bisa dengan segala hormat ya para ulama tuh kadang tuh mereka berpendapat tuh mewakili agama. Kan beda-beda ormas nih. Beda-beda ormas, beda-beda kelompok, lalu pendapat dia dianggap mewakili agama karena ada juga perbandingan yang lain punya pendapat yang beda. Sehingga kalau dia beda, kehilangan kebijaksanaan, saling menyerang, saling komentari. Saling menganalisis lah pendapat-pendapat itu sekiranya mana yang paling dekat dengan kebaikan. Nah, itu kan jarang ada ulama-ulama kita yang, mohon maaf ya, kalau di YouTube ini sering nih, ulama ini ngomentari ulama ini. Jadi, ini ada bergeser nih, kalau menurut pemahaman aku tuh bagus, ulama nih. Kalau Kemana tuh? ya, kalau pergeseran pemahaman itu memang sejak dari dulu sudah, ya kan? Nah, ya ini menurut pandangan awam lagi deh, ya, Bang Agus ya, Bang Agus. Nah, kalau pergeseran itu bergesernya tergantung tafsir masing-masing. Karena tidak berasal dari satu guru, ya kan? Terus? Nah, sudah itu tidak dari satu guru dan tidak dari satu kitab. Ada yang melihat sebelah sini, ada yang melihat, yang di sini tidak melihat, di sini makai, di sini yang tidak makai. Apakah yang tidak makai ini menyalahkan yang makai? Apakah yang makai ini menyalahkan yang tidak makai? Sedangkan di sini pola melihatnya lain. Sudut pandang beda. Nah, tafsiran berbeda, ya kan? Begitu. Jadi kalau kita yang membedakan itu tuh manusianya, ya, manusianya membuat perbedaan, ya. Tapi perbedaan itu indah, kan? Karena ada perbedaan itu pasti ada satu. Perbedaan itu adalah rahmat. Di mana rahmatnya? Ketika kita mampu menerima pendapat orang lain, tak berkelahi. Iya. Iya. Itu perbedaan itu ibarat warna ya. Iya. Lukisan itu kan banyak warna tuh. Nah, pelangi itu ada warna. Itu hitam putih. Tapi gini ya, sebelum ke Bang Agus nih ya, kita nih cuman terdogma atau terdoktrin bahasanya itu tentang halal haram cuman. Dalam hukum tuh ada namanya makruh dan mubah. Itu jarang orang memahami itu. Sedikit halal apa haram. Jadi hitam putih memahami konsep fatwa tuh. Sementara kan ada lagi mubah, harus dan lain-lain banyak masih sampai ke 10 sampai masalah adat istiadat pun juga adalah fondasi daripada fikih itu sendiri. Jadi di situ dan aku mohon maaf ya. Kan aku lama juga ikut pengajian-pengajian ini bukan mengkritik bukan. Kita belajar fikih, ya, tapi kita tidak diajari usul fikih. Sebelum ada fikih ada usul fikih.
memahami konteks hukum tadi. Jadi kalau kita memahami konteks, jadi kita sudah tahu apa yang kita lakukan, bukan ngambil kitab lagi suruh baca. Ini sering nih jadi masalah. Ini ya, kalau satu fatwa itu dipatwakan bertentangan ribut orang, berarti fatwa itu tak tepat. Nah, cuman itu bagus. Dari Bang Mukti tadi juga menanggapi. Sebetulnya fatwa yang ada ya, ini sebetulnya bukan tak tepat. Kalau aku melihat fatwa itu tuh salah dipahami oleh masyarakat semuanya kan, sehingga jadi ribut. Ya ribut itulah salah memahami dari fatwa itu sendiri. Kadang-kadang ulama ini kan membuat fatwa fikih itu tuh dengan kehati-hatian. Jadi kalau mau kejelasan, ketika ada masyarakat yang tidak sependapat, tentunya kan harus kita mengklarifikasi dalam bahasa Islam. Tabayun itu kan kewajiban, sehingga memahami konteksnya. Sebetulnya kan fatwa umum kan yang di abang maksud tadi kan, fatwa umum. Jadi kehati-hatian ulama ya kalau memang itu haram ya haram gitu. Sebenarnya kan ada bisa sisi-sisi makfu, contoh mungkin babi yang dimakan, itu kan bukan artinya babi jadi halal. Babi kan tetap haram tuh. Ketika kita terpaksa, maka timbul namanya makfu kan, dimaafkan. Ya tapi kan ada fikirnya lagi nanti, jangan sudah ketemu babi langsung kita go head habis kan, itu masalah lagi kan. Itu artinya kan gitu. Tentunya kan ada aturan-aturannya, mungkin tuan-tuan guru lebih ahli di situ menjelaskan. Yang aku melihat di sini kan cara berpikirnya di dalam merespon tuan-tuan guru. Dan ketika ada tuan guru yang mengkritik tuan guru lain, itulah yang mungkin yang bisa kita bahasakan Islam itu rahmatan lil alamin. Apakah agama ini bisa dilogikakan? Iya. Terus? Bisa. Jawabannya bisa dilogikakan. Bisa dilogikakan. Ada yang tidak bisa dilogikakan, ada yang bisa dilogikakan. Tapi semua itu bisa dilogikakan. Ilmu. Ya kan? Contoh yang pernah kita bahas. Perjalanan ya kan? Itu sebagai contoh. Sekarang kan bisa tuh manusia sampai ke Sidratul Muntaha, ke bulan paling tidak. Oh, kalau perbandingan sekarang. Iya, kan bisa dilogikakan. Salah satu pertama kali dulu sebelum adanya surat, sebelum adanya orang mengasih kabar pakai apa? Sebelum ada surat. Aku tak tahu tuh. Sebelum ada surat orang mengasih kabar pakai apa? Pakai telepati. Rasa gitu ya. Mampuan berkomunikasi lewat jarak jauh. Oke. Nah sekarang dilogikakan dengan ilmu. Jadi buatlah itu yang disampaikan Mas Agus itu sendiri sebenarnya. Teknologi. Ya, kira-kira itu sudah pernah kami kan, ya. Mas Agus ya. Disitulah aku mempertanyakan sebetulnya kita ini mundur maju mikiran gitu. Contoh, kalau dulu kita ambil contoh nyata ya, yang ketika kalau tak salah nih, waktu Imam Al-Ghazali meninggal, dia kepingin disolatkan oleh dua imam besar. Satu kalau tak salah dari Mesir, satu lagi dari, pokoknya 3 hari perjalanan. Imam Ghazali itu meninggal, dia tahu kan, ulama ini biasanya tahu sih. Kan beberapa ulama sini pun kan tahu. Nanti kalau kepala aku miring ke kanan, kuburkanlah aku. Sudah tahu duluan. Ini kesaksian kan. Jadi di dalam kisah Imam Ghazali itu, aku besok meninggal. Dan aku pengen disolatkan oleh Imam A. Dan aku pengen dimandikan oleh Imam B. Yang mana Imam A dan Imam B itu perjalanan di 3 hari. Sedangkan beliau berwasiat hari ini, besok mau meninggal. Dan terjadi 3 hari berikutnya, bukan 3 hari, hari itu juga begitu meninggal, sorenya sudah ada semuanya orang datangan serempaan. Mungkin itulah yang dimaksud atau telepati atau seperti apa, wallahu alam. Nah sekarang ini kita gunakan handphone, yang mana dulu kita tak perlu gunakan alat bantu,
Sekarang ini kita harus gunakan alat bantu. Pemikiran hari ini nih sudah maju atau malah mundur dari zamannya? Kalau menurut tanggapan abang? Nah kan aku bilang, ini kan aku bertanya ke abang, Ya, oke. bagi ke abang, Oke, nanti aku jawabnya. kan boleh. Hmm. Yang mana dulu kita tak perlu alat bantu, sekarang harus menggunakan alat bantu. Oke. Istilahnya dulu sampean bisa berlari, sekarang harus menggunakan kursi roda untuk nyangkau ke arah tertentu. Menurut sampean, Iya. kita ini sedang di puncak teknologi atau sedang dalam kemunduran? Oke. Ya, ini menanggapi ya Bang Mukti cerita dari Bang Agus tadi itu. Kalau berbicara teknologi ini hadir diawali daripada spiritualitas yang dibilang tadi. Kenapa adanya algoritma yang kita pakai dari teknologi sekarang ini ada algoritma. Algoritma itu penemu dan mengembangkan tuh Al-Khwarizmi. Dia mengadopsi daripada tradisi Hindu. Karena nol belum ada. Tradisi Hindu tuh dia punya quote, kosong adalah isi, isi adalah kosong. Disitulah berkembangnya pengetahuan tentang algoritma tadi itu, hitungan. Batas 9, apalagi ternyata ada kosong. Baru 10, nambah terus sampai tak terbatas penghitungan tadi. Motong sedikit tentang tradisi Hindu. Menurut Bang Iwan pula, dari mana Bang Iwan bisa membangun statement itu bahwa Al-Khwarizmi itu memakai tradisi Hindu untuk menemukan nilai aljabar tadi? Oke. Kalau bicara tentang perkembangan Islam itu berkembang pesat di abad pertengahan. Kenapa di abad pertengahan? Karena di zaman Harun al-Rasyid dia membangun satu perpustakaan besar yang disebut Baitul Hikmah. Baitul Hikmah itu diadopsi daripada ilmu Yunani kuno, Cina, dan peradaban Hindu. Lalu diterjemahkan oleh Al-Kindi. Itu bapak filsafat pertama dalam Islam. Terus berkembang lagi kepada Al-Khwarizmi, sampai kepada Al-Ghazali. Sebelum itu adanya Al-Farabi, Ibnu Sina. Ini beda ya, ulama dulu dengan ulama sekarang ini beda. Itu ulama yang disebut tadi itu, dia ilmuwan. Dia ilmuwan dan dia paham agama. Aku uraikan dulu ya. Sampai kepada Al-Ghazali dan lurus tentang logika. Si Al-Ghazali ada dengan kitab namanya Tahfudz Al-Falasifah. Itu tuh artinya tersesatnya para filosof artinya itu. Orang cuma ngambil judulnya, tapi di dalam kitab tuh dia membantah daripada statement Ibnu Sina dan Al-Farabi. Di dalam kitab tuh, di pendapat dua ulama besar tuh mengatakan alam semesta ini sudah terukur, sudah diatur naturalis, semua itu sudah berdiri sendiri dan sesuai dengan sunnatullahnya. Dan Tuhan tidak bisa mencampur adukkan lagi tentang apa yang terjadi di bumi ini sebab kausalitas, sebab akibat. Lalu dibantah oleh Al-Ghazali di dalam kitabnya Tahfudz Al-Falasifah. Kata Imam Ghazali tidak, Tuhan itu mengatur sampai ke hal yang parsial, takdir. Persamaannya begini, kenapa api bisa membakar kertas? Karena secara sifat memang api itu memang bisa membakar. Tapi ada tak suatu kisah umat Islam yang mana Nabi Ibrahim tidak terbakar? Dan itu membantah daripada agamawan juga nih. Di ulama itu kan, Al-Farabi sama Ibnu Sina tuh. Itulah tentang bantahan Imam Ghazali dengan Ibnu Sina Al-Farabi tadi tuh. Terus ketika Imam Ghazali ini bukan menolak filsafat ya. Orang-orang cuman yang menolak filsafat gara-gara kitab Imam Ghazali tadi. Ketika Imam Ghazali, seorang ulama itu tidak diakui keilmuannya ketika dia tidak pandai bermantik. Mantik itu filsafat, logika. Nah, orang cuman bantah itu di Quran. Berapa ayat menyebutkan afala takilun, afal yang zurun, ya ulil albab. Orang-orang yang disuruh berpikir untuk menjelaskan. Karena Quran tuh kalau tak ada akal tak bunyi. Yang membunyikan Quran tuh akal, rasionalitas manusia yang sudah dibentuk Allah Ta'ala dalam kepala kita ini menjelaskan. Nah, macam kita ngomong nih, kan diadopsi dari dalam diri ini kita berpikir, saya menjelaskannya. Nah, itu intelektual kita masing-masing menggambarkan itu. Nah, ini belum terhenti situ ya. Nanti Imam Ghazali ini ada lagi namanya Averroes.
Ibnu Rus yang membantah daripada pendapat Imam Ghazali. Nama kitabnya Tahfudz At-Tahfudz. Dia membantah Imam Ghazali. Imam Ghazali ini berlandaskan daripada dasarnya ayat Quran, yang mana di situ kebenaran absolut. Kata Ibnu Rus, Al-Quran tuh dengan akal itu harus saling mengisi ruangnya masing-masing. Tak bisa kalau orang naturalis ditolak gara-gara dia berpendapat yang bisa kita ambil, gara dia tak ada beragama, kita tolak pendapatnya, berarti salah kita memahami konsep dalam beragama. Nah, betul. Jadi kalau kembali kepada Bang Agus membahas tentang tanggapan maju apa mundur kita, kalau secara peradaban kita mundur. Secara peradaban. Kenapa kita mundur? Ulama kita tidak terkategori peneliti. Mohon maaf ya, sepemahaman saya itu dalam memahami konteks fikih tadi. Ada satu masalah di dalam kitab Sabilal Al-Muhtadin. Di situ membahas tentang fatwa ulama yang berbeda, gurunya sama. Itu antara Imam Syekh Ibnu Hajar, antara keduanya lah, pokoknya salah satu nih ya. Salah satu imam tadi memperbolehkan akikah dan korban digabung. Yang satu lagi tidak boleh. Ini kan ada dua pendapat yang beda. Kenapa dia beda? Diteliti ternyata salah satu ulama ini hidup di manusianya menengah ke atas ekonominya. Daripada tak ada siar Islam, dah gabung aja. Yang ini menengah ke atas, tak sesuai ini kalau dikasih gabung. Karena manfaatnya bisa dibagi ke lingkungan sekitar. Kenapa dua pendapat itu beda? Karena dia berusul fik. Dia tahu manfaat. Makanya usul fik itu kan tujuan manfaat yang dikejar. Manusiaan intinya kaidahnya itu disitulah putarannya. Dan siapa yang bisa berusul fik? Orang yang bermantik, logikanya kuat. Siapa yang bisa bermantik? Orang yang punya banyak ilmu bahasanya kuat. Kata dosen saya itu, kalau kamu tahu ilmu bahasa, tahu tata logika, kamu akan menemukan ilmu baru yang belum kamu ketahui. Karena dia beranah di situ aja, pengetahuan baru tuh. Kalau di maju mundur, ya kita mundur. Karena ulama tuh dalam Quran, pertama, wa ma yakhshallah min ibadihil ulama. Hanya yang takut kepada Allah itu hanya ulama. Ini satu ya. Berarti ulamanya keterhubungan. Ketika pedagang yang jualan takut menipu orang lain gara-gara Allah tahu. Dan ketika Allah tahu itu Allah bukan marah dalam artian penghukum, ditinggalkan cinta Tuhan tadi, dia lebih berasa. Terkategori ulama dalam konteks Quran ya. Lalu di panjang perjalanan sampai ulama itu orang yang banyak tahu agama atau banyak kitab. Oke, itu orang banyak pengetahuan. Tapi apakah dia terverifikasi dengan hadis Nabi? Al ulama warasatul anbiya. Nabi punya kriteria 3, as-siddiq, patona, coba lagi amanah. Terkategori tidak 3 nih. Kata-katanya perbuatannya sama. Patona cerdas, al-amin orang yang bisa dipercaya. Itu terkonfirmasi tak? Secara al-ulama warasatul anbiya tadi. Siapa yang pernah guyon seringan itu? Yang sering kita sebutkan itu Abu Nawas. Abu Nawas itu pernah ke pasar, pakai baju jubah bergulam bertongkat. Lalu datanglah pedagang nanya, "Oh no, saya mau tanya hukum ini. Kata Abu Nawas, "Saya tak tahu." Marahlah pedagang nih. "Kau tak tahu, Saya ini ulama." "Oke, kalau gitu aku pindahkan baju ini ke kau. Aku lagi bertanya sama kau." Berarti kan antara ulama itu dengan simbol yang disindir oleh si Abu Nawas itu dari zaman dulu sudah hadir. Dan satu lagi sebelum ke Bang Mukti, aku tidak menolak lah paham orang yang sunnah yang itu memang bagus kan, daripada tradisi Islam yang pakaian yang jenggot apa segala macam tuh. Aku tuh terkesan dengan kata-kata Gus Dur ya. Gus Dur pernah ditanya Gus Mus, "Gus, sampai ini kiai, hafal Quran, banyak atau hadis, tahu hukum, sampai kok tak pakai baju seperti orang-orang tuh yang lapis 2 pakai gulam." Intinya seperti itulah pakai ulama. Kata Gus Dur, "Aku nih pakai sunnah Nabi." Sementara dia pakai batik dengan pakaian di tradisi Indonesia. Kata Gus Dur, "Mohon maaf Gus, saya ini memakai hadis Nabi juga. Konteksnya dibilangnya. Nabi Muhammad itu orang Arab. Abu Jahal dengan Nabi Muhammad itu sama pakaiannya. Nabi Muhammad itu memakai sesuai dengan kondisi dia di mana. Budaya. Lalu Gus Dur, aku ini orang Jawa, sama. Aku tak mau pakai pakaian orang kuno, harus pakai seperti ini. Dan itu mengikuti Nabi Muhammad katanya kan.
Dan ini lebih berasa bagi saya pribadi, tidak menyalahkan juga orang-orang yang pakai itu bagus juga. Dan ulama yang betul-betul ulama tuh ya, mohon saya tuh tidak menghakimi siapapun lah Bang ya. Cuman saya tuh kagum dengan Gus Dur. Karena Gus Dur tuh bagi saya tuh agama tuh linear dengan kemanusiaan. Itu cuman Bang Muti. Ya, Bang Muti lah. Aku setuju dengan yang disampaikan Bang Iwan. Menurut aku sangat menarik. Tentang sejarah juga yang disampaikan dengan pengetahuan yang bagus kan. Kalau maka balik lagi kan tema kita sebenarnya kan Walid. Balik kepada Walid. Kita ini agak itu, Bang. Lari kan. Pasti lebar. Sebagai pembuka cakap. Iya. Pasti lebar. Kita tapi ini kan bicara apa melebar ke Walid lagi. Oke. Nah, kita kan cerita sampailah ke arah Walid. Kalau tanggapan Bang Iwan pribadi tentang Walid tadi, nikah batin yang menurut kata orang ya, karena aku tak lihat kan, dengan pengetahuan agama yang abang punya, menurut abang itu seperti apa? Kalau masalah nikah batin itu kan fenomena nih Bang Mufti. Ada satu fenomena baru, orang yang melakukan pernikahan di luar syariat lah. Syariat kita tuh kan mengajarkan pertama nikah tuh ada syaratnya, ada rukunnya. Tidak kepada nikah batin itu kan yang artinya batiniah. Tapi kok dia bisa berzina, bisa melakukan hubungan itu zahir kan? Seharusnya dia harus sama. Tapi ketika orang melakukan ini, aku pernah bertanya juga dengan waktu itu saya Yusuf, intinya orang yang melakukan itu tuh dia saya asumsi waktu itu awalnya saya pernah cari di mana, ketemu di YouTube kalau salah, orang yang melakukan nikah wal itu landasannya Nabi Adam dengan Hawa. Siapa saksinya katanya kan. Nah, lalu dihubungkannya ini bisa sah. Dan ketika berbicara umat Nabi Muhammad, ini beda di syariat. Syariat itu adalah rumusan untuk ya manusia ke manusia lah. Masa pula bapaknya ada, udah tahunya cuma nikah batin, pakai. Ini kan sesuatu yang tak wajar. Intinya pembenaran diri dia karena hasutan daripada ya tanda kutip apa ya, memang pribadi nafsu dia atau membawa nama setan tuh tak bisa bedakan aku kan. Karena memang dia yang memahami agama tuh kepentingan diri dia. Dan apakah itu terjadi di Indonesia? Kalau nikah batin tuh memang aku pernah dengar, tapi realisasinya aku tidak tahu. Aku pernah dengar tuh memang ada. Dan apakah orang itu ulama? Ya kita menyimpulkan sendirilah. Ulama itu linear dengan kebijaksanaan. Kalau orang sudah bijaksana, itu ulama. Karena dia menempatkan segala sesuatu itu tepat dan indah. Tindakan itu estetik, ada nilai value, wah mantap. Karena ada sesuatu hal yang kebijaksanaan itu kan indah, ada seninya. Ketika dia sudah masuk ke ranah tuh, itu karakteristik ulama seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh kan tak pernah dari sini aku ceramahin, tak pernah. Mau tanya apa enggak? Tapi orang masuk Islam karena akhlaknya. Jadi yang paling wajib sunnah umat Nabi Muhammad nih untuk diikuti akhlak. Itu wajib. Kalau kita kehilangan akhlak, kita kehilangan contoh. Semestinya yang kita kejar itu. Itulah statement yang kebuka tadi. Kita beragama kehilangan Tuhan karena Tuhan tuh punya kemanusiaan. Karena ketika hati kita ke kholik, maka pantulannya pasti akhlak kita terjaga untuk melakukan kesalahan-kesalahan tuh. Cuman itu Bang. Ya berarti kan gini kan, narik dari keseluruhan tadi, tak semua di dalam agama itu mampu dilogikakan. Ada yang harus diyakini kan. Ya. Kalau mengacu daripada itu, karena kalau agama dilogis-logiskan terus berbenturan terus bolak-balik. Contoh satu aja lah. Aku pernah bertanya Bang tentang kodok sama ketam. Yang mana yang hidup di dua alam? Kalau dua alam kan tak boleh nih katanya. Jadi aku bertanya, kalau ini pengalaman aja, cuman sharing kan. Kalau kodok haram, berarti ketam halal kalau cuma dua hukumnya pakai. Karena kodok itu, kalau ketam kan cerita dijawab di situ itu kan kalau 3 jam hidup di darat dan di air, itu maka hidup di dua alam.
Sedangkan kodok itu tidak. Kodok itu masuk di air mati. Apakah boleh tidak kita makan kodok? Gitu kan. Nah, begitu pun sebaliknya pula. Kalau dia disebut kodok ini kecilnya di air, tuanya di darat, berarti ketam boleh. Kan gitu loh. Karena ketam tuh ya di air, ya di darat kan, dari kecil. Nah, yang dimaksud dua alam tuh yang seperti apa? Gitu kan. Kadang-kadang kita kan, itulah yang namanya fikih. Selalu ada dua sisi. Makanya ada satu yang harus diyakini. Ya melalui sanad tadi kan, kita mau pakai pendapat ulama yang siapa kan gitu. Nah tuh Bang Mukti banyak dia malam tumben dia. Aku tuh maunya open mind. Lagi asik dengar. Kalau dianukan dua sisi, memang kita diciptakan dualitas dari dua sisi, ya kan? Mana yang tidak diciptakan dari dua sisi? Dua sisi apa dualitas nih? Dua sisi kanan, sisi kiri sama kan? Ya dualitas. Nah, sama kan? Iya kan? Hitam siang malam. Dia tetap harus dua. Ya, jadi yang satu mana? Nah bisa. Itu satu. Tidak pakai dualitas. Nah biarkan. Tak pakai dulu. Oh, ini konsepnya beda nih. Itu konsepnya beda. Itu pemahamannya lain. Kalau memang Nabi Adam dibilang satu, tak pakai dulu. Tidak pakai satu, tapi dia diciptakan dua. Untuk itu kan Nabi Adam ya, maksudnya macam mana? Isa, macam mana? Nah, Nabi Isa. Dan tentang dua sisi tadi. Ya, kan ini contoh dari Nabi Isa kan tidak diciptakan dari dua sisi kan? Karena dia dilahirkan dari ibunya. Nah, dua juga dari ibu dan ke Nabi Isa. Tetap dua. Tidak ada yang tunggal diciptakan. Lalu? Karena yang tunggal itu cuman Tuhan. Tunggal, memang. Dan agama dan logika tadi? Hah? Agama dan logika? Agama tidak logika kan? Setuju aku dengan Mas Agus nih. Iya. Aku tidak bicara agama yang tentang agama itu harus dilogikakan dan harus ada yang diyakini. Nah ya, bagian-bagian agama itu ada yang bisa dilogikakan dan ada pula yang harus diyakini. Contohnya, yang mana yang tidak bisa dilogikakan dan yang harus diyakini itu seperti apa? Hilangnya roh dalam badan ini tak bisa dilogikakan. Itu banyak logikanya. Ambil contoh gini, Mas. Yang harus sampean yakini kan salah satunya ketika sampean mencari wujud Tuhan itu sendiri. Itu salah satunya. Dan itu tertuang di agama kita kan. Makanya cukup diyakini kan. Ya, yang dimaksud dengan tadi yang maksud banget. Nah, yang dimaksud. Oh, yang ini bahasa kita lagi. Ya kan dua sisi tadi kayaknya. Nah, yang dua sisi tadi. Maksudnya yang mana yang tidak bisa dilogikakan tadi? Iya. Kata Mas Agus tadi kan yang perlu diyakini itu. Itu yang kita yakini, yang harus kita yakini. Ya, kita yakin juga. Apakah kita bersaksi bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu tuh, kan kita bersaksi itu. Iya, terus? Apakah itu kan meyakini? Ya kan? Apa logika yang didapat dari situ? Nah, gimana tuh? Yang Nah, iya. Nah gini, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Benar. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah Ta'ala. Utusan Allah. Bersaksi. Yang maksud dengan bersaksi itu apa? Orang yang mengalami. Saksi itu mendengar dan melihat. Nah, mendengar dan melihat. Terus? Apakah itu bisa kita logikakan? Kita nih, abang tanya sama aku nih. Iya, kita. Ada dua saksi, persaksian. Pertama ketika kita bersaksi di ranahnya peradilan. Ini dua saksi. Ranah peradilan itu dia harus intangible. Artinya dia bisa diamati dan terbukti ya. Tapi kalau di masalah keyakinan, ini beda. Nah, gini contohnya, ini menganalogikakan. Kita duduk bertiga nih.
Lalu kita menyaksikan pohon itu bergoyang. Kita melihat bergoyang. Siapa yang menggoyangkan? Angin. Angin bisa tidak kita lihat? Tak bisa kita lihat kan. Berarti kita memang bersaksi ada yang menggerakkan sesuatu atas energi sesuatu. Yang energi ini kita tak bisa sama-sama amati. Dan kita menyaksikan, oh itu memang bergoyang. Kan kita kan, begitu juga. Berarti kan kita meyakini, bukan melogikakan. Enggak ya. Meyakini itu kan atas. Contoh yang maksud Bang Iman itu kan untuk meyakini, untuk melogikakan itu harus ada indikator-indikator. Bergoyangnya tapi ada angin. Memang tidak bisa kita lihat. Dulu angin bisa kita lihat karena tumburan dengan hal lain. Iya. Saksi itu kan melihat dan bagaimana sesuatu. Ya benar. Tapi kalau tapi Oke, aku tidak Bang. Oke. Tapi kalau memangnya selalu disandingkan dengan, seharusnya agama itu bisa dilogikakan semua. Kalau kebenaran dari agama itu pasti terbuka nantinya, terbuka dengan logika iya. itu sendiri. Pasti. Dulu saya pernah ya. Saya ini kan dulu kadang main TikTok tuh. Jadi seperti inilah pembahasan. Agama tuh tidak bisa dilogikakan. Lalu saya bilang agama itu logika saja. Ya. Lalu dibantah. Oke, naik kan? Oke, saya naik. Pertama, siapa yang masuk ke ranah agama itu harus berakal. Diatur agama itu berakal. Pertama, satu di logika berarti. Ya. Yang kedua, katanya kenapa kalau kita berwudu ini basuh, kita terkentut, yang dibasuh wajah. Ini saya bilang beda ya, antara bersih dan suci itu beda. Kalau berbicara suci itu ada objeknya. Kalau suci ini masalah hati. Ya, berarti ini ada dua beda, tak bisa disandingkan. Berarti dua sisi lagi ya? Iya. Nah, iya. Itu dua sisi ini ya, kalau bicara dualitas, menanggapi dualitas. Dualitas ini kan sesuatu yang sering kita amati, siang malam, benar salah, laki-laki perempuan. Sampailah kepada yang paling kita kenal itu antara malaikat dan iblis. Dua-dua nih, satu kebaikan, satu keburukan. Dualitas, paradok kan. Kalau kita tarik kesimpulan maknanya apa? Dua-dua ini mengabdi kepada Tuhan yang sama. Nah, berarti ketika kita memahami paradok makhluk tadi ya. Ya, paradok tuh berarti kita kurangnya persepsi lain memahami paradok tadi ya, paradok antara dualitas itu kan terjadi paradok nih. Selalu bertumburan. Padahal dia ketika dipandangnya memang bertumburan. Tapi memang alam semesta ini menghadirkan begitu siang malam. Kalau tidak ada malam, besok kita tak ada lagi di dunia ini. Karena kita dualitas itu selalu dialami. Ini macam surga, neraka, dunia akhirat. Itu dualitas yang selalu hadir di dalam konsep alam dunia ini. Nah, memang itu diciptakan. Nah, tapi bukan dia bertumburan ya, seperti halnya yin dan yang. Hitam itu mengalami putih, putih mengalami hitam. Keseimbangan. Ya, betul. Diciptakan dua itu harus menjadi keseimbangan. Ya, benar. Betul itu. Tapi kalau yang dibahasnya kayak gini, yang tidak dilogikakan tapi harus diyakini. Itu termasuk oh ya. Dah panjang lebar kan kawan ya. Wah, entah mana akan membahas. Tapi ini tujuannya ya diskusi yang tak ngerti juga kemana arahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.